Mana? Smart ya? Sini aja. Oke, kita sampai. Oke, inilah lubang yang digalinya dan dimasukkannya telurnya di bawah sana. Dan tadinya ini sudah ditutupi oleh pasir ini. Dan kali ini kita mendapat kesempatan dari warga setempat untuk menanam mangrove. Sahabatku, pada saat ini kita akan coba berkeliling Pulau Pramuka ini untuk mengunjungi tempat penangkaran kuda laut. Tapi ini agak lumayan jauh, karena lumayan jauh, maka kita akan berkeliling dengan naik bentor ini ya. Ini teman-teman dari tim semua yang ikut ini. Ya, mau ikut kan naik bentor? Saya yang nyetir. Siap kan? Siap. Oke, jadi saya yang menyetir nih. Oke, kita mulai perjalanan kita. Kita naikin. Oke. Wow. Ya, kita mulai. ...2018. Oh, berarti udah 4 tahun ya. Saya di Jakarta bawa seperti udah 10 tahun. Bawa bentor juga. Mana? Smart ya? Sini aja. Oke, kita sampai. Nah, matikan ya. Oke, mari kita turun. Ya, sahabat-sahabatku, saat ini kita berada di penangkaran kuda laut. Apa dan bagaimana kuda laut sebenarnya dan bagaimana mereka melakukan penangkaran di sini bisa kita saksikan bersama ke sini. Ayo, mari semua rombongan masuk. Ya, ini dia sahabatku, para agen perubahan. Kita saksikan bersama di sini adalah ruangan penangkaran daripada kuda laut. Ya, di Pulau Pramuka. Tapi kalau di sini masyarakat setempat mengenal namanya ini adalah dengan cangkur kuda. Jadi disinilah penangkarannya sekarang ini tempatnya. Kalau bicara masalah cangkur kuda ini sampai diolah begitu. Sampai dibuat penangkarannya di sini begitu hebat dan begitu besar. Kita mau tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini dan kemana hasil produksi daripada penangkaran ini. Jadi di sini sudah hadir yang bekerja mengelola penangkaran ini. Mari kita tanya beberapa hal tersangkut atau menyangkut tentang masalah penangkaran cangkur kuda ini. Ya, ini kita tanyakan kepada Mbak ini. Maaf dulu Mbak ya, namanya siapa? Rizka Dwi. Namanya Rizka Dwi. Dialah yang selama ini bekerja di dalam penangkaran ini. Ini kita mau tanyakan dulu Mbak ya. Ini kan ada penangkaran daripada kuda laut di sini. Dan ini kami lihat begitu rumit mengerjakannya. Ini sebenarnya apa yang dikerjakan atau penangkaran ini apa yang dilaksanakan di sini dalam hal kuda laut ini? Yang terpenting tujuan utamanya adalah membudidayakan dan memperbanyak populasi kuda laut. Oke, jadi memperbanyak gitu ya? Iya. Kemudian kalau sudah banyak di sini hasil daripada budidaya kuda laut ini nanti ditaruh untuk apa ini? Yang pertama adalah tujuannya untuk ekspor ke Cina, dan yang kedua kita juga tetap melakukan restocking ke alam. Emang sebenarnya yang namanya
cangkur kuda ini apa sih fungsinya atau diolah untuk jadi apa ini? Untuk di Cina sendiri, kuda laut ini biasanya digunakan untuk farmasi, dia juga ada untuk kecantikan. Oh, kemudian ini kita mengirim ke sana hasil olahannya ini yang bagaimana ya? Berupa kering, jadi kita sudah keringkan dari sini, kita bahan mentahnya, baru kita yang ngolah itu orang Cinanya. Oh, jadi kalau begitu ini kuda laut, ini nanti di sini kalau sudah ukuran yang cocok, ini nanti akan dipanen dan dikeringkan. Iya, betul. Setelah dikeringkan, ini akan dijual atau diekspor. Iya. Oke, jadi baiklah. Ini kira-kira kalau proses penangkaran ini mulai dari bagaimana prosesnya? Apakah dicari dulu biangnya, habis itu dipelihara, habis itu beranak, atau bagaimana kira-kira awalnya ini bagaimana? Awalnya kami mendapatkan induk itu dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Oh, dari Lampung ya, Ya, dari induknya Lampung. gitu ya? Ya, karena yang berhasil membudidayakan kuda laut itu ada di Balai Lampung. Oh iya. Nah, terus induknya itu dikawinkan bagaimana? Dikawinkan, nanti kami ambil barang dari sana, kami budidayakan di sini. Oh, terus kalau sudah ada di sini anak-anaknya, apakah itu yang dibudidayakan terus atau ambil lagi bibitnya dari Lampung? Dari anak-anaknya, kan seperti ini dia sudah ada kelahiran, makin lama nanti dia makin banyak. Oh iya ya, dan itulah nanti yang dikembangbiakkan terus. Iya, Jadi betul. tidak beli bibit lagi dari Lampung gitu ya? Iya. Oke, sahabatku, itulah kira-kira gambaran pekerjaan mereka di sini. Sampai memperlengkapi peralatan yang begitu rumit ya, begitu rumit lah bagi kita yang orang awam ini. Tetapi kita tanya dulu, emang ini apakah berpeluang bisnis yang besar atau bagaimana begitu ya? Ini kira-kira berapa harga ekspornya nanti? Kalau sudah dipanen, dikeringkan, habis itu dikirim atau dijual ke Cina gitu, itu berapa harganya ya kira-kira? Kalau untuk harga pastinya saya kurang tahu, cuman kira-kira 7 jutaan lah, tapi kalau pastinya kurang tahu. Ternyata luar biasa. Kalau yang namanya penangkaran ataupun bisnis kuda laut ini atau cangkur kuda ini. Kenapa? Karena ternyata setelah ada anak-anaknya nanti ukurannya sudah cukup. Katanya ukurannya itu kira-kira 11 cm gitu ya. Itu akan dipanen, dikeringkan dan dikirim. Dan per kilo harganya 7 sampai 8 juta per kilonya. Wah, sangat menarik ini ya. Oke, kemudian kedua, coba kira-kira kalau memang ini mereka olah nanti ini setelah diolah ini yang katanya ini fungsinya untuk apa gitu ya? Banyak halayak orang ramai yang tahu itu untuk stamina pria. Oh, untuk stamina pria. Fungsi fungsi otak. Fungsi otak juga. Banyak ginjal. Oh gitu ya. Jadi di Indonesia ada nggak kira-kira yang tahu ini diolah juga atau hanya semua untuk diekspor? Setahu saya di kuku bima itu ada ekstraknya. Oh, yang menjaga stamina lelaki gitu ya? Itu dari sini ya? Bukan, produknya bukan dari sini. Iyalah, artinya bahannya dari, dari kuda laut. Kuda laut ini ya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang ingin menjaga stamina kelaki-lakiannya, boleh juga ini memikirkan, mempertimbangkan untuk mengkonsumsi ekstrak daripada kuda laut ini. Ya, ini rasa-rasanya ini sampai mahal begitu, memang barangkali ada manfaat yang begitu signifikan barangkali ya. Oke, pertanyaan kita selanjutnya begitu ya. Kalau kita lihat ini perkembangbiakannya ini agak aneh katanya ya. Kami mendapat informasi kalau ini katanya kuda laut ini kawin atau mau berkembang biak begitu, justru yang hamil itu adalah jantannya. Iya, betul. Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi untuk yang menghasilkan telur itu tetap yang betina. Ya. Melalui proses pemijahan, perkawinan itu, Ya. baru telur itu ditransfer ke kantung jantan, dan di jantan itu diiramin selama 10 sampai 14 hari. Baru nanti itu menetas. Baru itu nanti keluar berupa kayak seperti jentik nyamuk. Oh, seperti nyamuk. Oh gitu ya. Jadi agak unik ya. Yang kita tahu selama ini makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang hamil itu betinanya atau wanitanya begitu. Ternyata untuk hewan yang satu ini, yang namanya kuda laut atau cangkur kuda, ini yang hamil justru jantannya. Jadi coba bayangkan, ada juga rupanya yang aneh di dunia ini.
Oke, baik Mbak. Terima kasih lah ya. Kami sudah memahami begitu banyak rupanya proses dan juga kira-kira bagaimana nilai bisnis daripada usaha ini. Kami mengucapkan terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih saudaraku. Dimanapun Anda berada, tetap bersemangat. Terima kasih. Yang namanya kuda laut atau cangkur kuda ini ternyata merupakan hewan karnivora, pemakan hewan lainnya. Tetapi kuda laut ini makanannya adalah kutu air laut. Ya, kalau dalam bahasa daerah di sini namanya kutu air laut. Tetapi kalau dalam bahasa sehari-hari itu namanya zooplankton. Jadi zooplankton ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dia karena ini harus pakai mikroskop ini biar jelas ya. Kalau tidak kita hanya melihat jentik-jentik sangat kecil. Memang karena hewan yang memakannya juga ini kuda lautnya juga sangat kecil. Jadi ini kalau ngasih makan ini diberikan berapa kali satu hari ya? 2 kali satu hari, pagi dan sore. Jadi nanti dituangkan begini ya Mbak ya. Nah ini dituangkan dia cara memberikan makannya. Jadi nanti hewannya ini akan memakannya zooplankton yang kecil-kecil itu, ya. Iya, itu kira-kira gambarannya. Ini bisa dituang semua. Oke, ini kita kasih aja semua kepada dia. Gitu. Ya, sangat agak sulit kita melihat mereka ini memakan zooplanktonnya karena memang semuanya maha kecil. Jadi, tapi begitulah cara memelihara dan memberikan pakannya 2 kali sehari dilakukan oleh para petugas. Ya, terima kasih. Oke. Oh. Kayak ikan. Enggak langsung dimakan gitu ya, enggak kelihatan ya. Para sahabatku sekalian, para agen perubahan pecinta Nusantara. Pada saat ini ternyata adalah musimnya bagi penyu-penyu yang ada di sekitar ini untuk bertelur. Dan menurut warga yang di sini, musim bertelurnya penyu ini ada di bulan Januari, Februari, Maret. Itu puncak-puncaknya, yang selainnya nanti kadang ada ataupun hanya jumlah sedikit. Kita menemukan adanya di sini penyu yang bertelur. Rupanya penyu ini yang bertelur ini pada malam hari pada saat pasang itu naik, penyunya ikut terapung-apung dengan air dan dia itu mendarat di pesisir pantai seperti ini. Dan pada saat itulah dia menggali lubang untuk melepaskan telurnya. Biasanya telurnya ini banyak sekali bertelur sampai ratusan. Jadi oleh karena itu coba kita lihat ya. Suasana atau bentuk daripada tempat ini ada akar pohon ini ya. Jadi tadi malam penyunya datang dari laut ke sini dan dia menggali lubang di sini ya. Kalau kita lihat bersama, bisa kita saksikan. Ini dia, kamera coba ditunjukkan ke dalam. Ini digalinya, lumayan dalam juga. Penggalian dia itu memakai siripnya yang berkuku tajam ya, digalinya. Dan dia dimasukkannya ke dalam ini. Sehingga ini kalau nanti seandainya ini lubangnya ini sudah dipenuhi telur, dia tutupinya. Dan dia kembali ke laut. Tetapi setelah ditunggu beberapa hari, ini biasanya berapa hari menetasnya Pak? 60 hari. Setelah 60 hari, ini biasanya ini menetas. Sehingga muncullah anak-anak penyu kecil-kecil. Dan itu nanti akan beranjak masuk ke laut lagi. Tetapi untuk di Pulau Pramuka ini, masyarakat di sini dan juga tim penangkarannya, setiap ada penyu yang bertelur, ini sudah dipungut dan dijaga supaya jangan diganggu oleh hewan seperti hewan biawak, ataupun ada orang yang iseng memakannya atau mengkonsumsinya. Jadi ini sengaja dikumpulkan oleh tim
untuk ditangkarkan nanti di penangkaran daripada penyu, ya. Oke, jadi kita lihat bersama. Inilah kira-kira model lubang itu. Oke, inilah lubang yang digalinya dan dimasukkannya telurnya di bawah sana. Dan tadinya ini sudah ditutupi oleh pasir ini, oleh penyu itu sendiri menutupi dengan pasir. Dan kalau kita lihat ada di bawah itu ada telurnya putih-putih, ya. Ini ada telurnya di sini. Inilah yang dikumpulkan oleh penangkar yang dinas penangkaran yang sudah bertugas untuk itu. Dan kalau seandainya kita ambil ini satu butir, saya coba ambil satu butir ya. Kira-kira beginilah bentuknya. Kurang lebih mirip seperti bola pingpong. Dan ini agak sedikit kenyal. Bukan seperti telur ayam ya. Ya ini agak kenyal ini. Gitu. Dan inilah nanti setelah 60 hari akan menetas menjadi anak penyu. Dan inilah yang dikumpulkan oleh tim penangkar. Dikumpulkan dari setiap tempat yang penyunya ada bertelur di tepi pantai ini. Dan seperti kita ketahui setelah 60 hari ini akan menjadi anak penyu yang kemudian siap kembali dilepaskan ke pantai. Begitulah cara penyu berkembang biak dan begitulah sikap daripada tim penangkaran untuk melestarikan penyu ini. Begitu teman-teman saya. Terima kasih. Sahabatku, para agen perubahan pecinta Nusantara Indonesia. Dan kali ini kita mendapat kesempatan dari warga setempat untuk menanam mangrove. Kita tahu bahwa mangrove ini adalah sekarang dibudidayakan terutama di pesisir pantai laut Indonesia. Maka sekarang kita akan menanam mangrove ini di daerah pesisir Pulau Pramuka. Tujuan daripada kita menanam mangrove ini adalah untuk melestarikan tanaman mangrove. Kita tahu bahwa tanaman mangrove ini begitu banyak fungsinya bagi kelestarian alam kita. Yang pertama, dengan kita menanam mangrove ini akan berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi. Karena nanti mereka ini akan tumbuh sebagaimana mangrove yang ada kelihatan di sana. Boleh dilihat kamera? Itu yang ditanam oleh pihak-pihak lain beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah begitu bagus dan indah. Maka di sini pun kita akan mencoba dan mangrove ini nanti kita tanam. Ini adalah dari komunitas Rumah Sakit Citama. Jadi mangrove ini namanya nanti adalah mangrove Citama di Pulau Pramuka. Ya. Oke. Kita tahu perkembangbiakan daripada mangrove ini adalah contoh daripada mangrove. Kalau ini nanti sudah besar, ini akan menghasilkan bunga. Kira-kira modelnya seperti ini, ya. Dari cabangnya nanti muncul bunga seperti ini. Ya, persis seperti sebilah tampak gitu ya. Dan ini nanti kalau sudah matang, dia akan terjatuh dari pohonnya, akan tertancap ke tanah. Dan setelah tertancap ke tanah, nanti dengan sendirinya buahnya ini akan muncul tunas dan itulah akan tumbuh di areanya di pohon mangrove yang baru. Tetapi kalau dia akan tumbuh sendiri, ini seringkali terjadi banyak gangguan dan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu sekarang sudah diadakan pemeliharaan untuk membuat perkembangannya ini lebih cepat dan lebih bagus, ya. Oke, jadi sekarang kita akan menanam pohon mangrove ini. Kita lihat di sini bersama, dengan adanya pohon mangrove nanti di daerah ini, selain mencegah abrasi, ada fungsi yang utama, yaitu di sela-sela pohon mangrove ini nanti akan hidup ikan-ikan kecil. Dan untuk ikan-ikan kecil ini akan datang lagi ikan-ikan besar. Maka kita harapkan penduduk yang ada di Pulau Pramuka ini nanti tidak lagi mencari ikan jauh-jauh, tetapi cukup mencari ikan di sekitar di sini. Jadi sekarang saatnya kita menanam pohon mangrove, ya. Di sini ada beberapa teman saya, ya, dari komunitas Rumah Sakit Citama. Saya juga berharap supaya kita berapa adanya ini satu-satu ikut menanamnya. Tapi agak unik sedikit sahabatku. Cara penanaman daripada mangrove ini tidak boleh ditanam sendiri, tapi ditanam rame-rame. Kenapa ditanam rame-rame? Karena diharapkan yang paling pinggir itu nanti tidak bisa tumbuh dengan sempurna karena adanya gangguan-gangguan dari luar, air, sampah, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai pagar yang melindungi, dan yang di bagian tengahnya lah nanti yang kita harapkan tumbuh subur dan menjadi
mangrove yang bagus ya. Oke, mari kita mulai untuk menanamnya. Ini adalah ini rupanya ada mangrove ini dua jenis kalau di Kepulauan Seribu. Yang pertama namanya adalah nih, saya lihat nih. Ini namanya adalah ini dulu. Ini adalah mangrove mucronata. Sementara yang satu lagi sedikit agak lebih hijau dia, ini agak lebih hitam batangnya. Ini adalah mangrove silosa. Silosa. Ini mangrove silosa. Ya sebenarnya fungsinya sama saja, cuman buahnya ini agak gede-gede nanti ini. Sementara ini agak lebih kecil. Karena kita bukan mau cari buah, kita tanam aja semuanya. Ya, terima kasih. Ayo, kita mulai tanam. Cara menanamnya, ini dia harus diperagakan ini ya. Ya, ini ya. Ini kita taruh di sini. Gini. Habis itu kita timbun dengan tanah atau pasir yang ada di sekitar tempat ini. Kira-kira begini dia ya. Kemudian kita susun lagi. Ini harus disusun rapat begitu ya. Persis bentuknya seperti masih di persemaian, tetapi ini sudah sebenarnya pada penanaman. Dan ini nanti akan kita tanam sampai sebanyak ini. Biasanya satu tempat itu paling tidak 50 sekali menanam supaya bisa tumbuh dengan baik. Jadi dengan penanaman ini nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman semuanya. Kita berharap Pulau Pramuka menjadi pulau yang indah, pulau yang tidak mengalami abrasi dan dihuni oleh ekosistem yang berisi ikan-ikan yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Demikian saudara-saudara, terima kasih. Ya. Ayo, siapa lagi yang menanam? Yang selama ini kerjanya nanam hari-hari, sekarang nanam gini. Ya. Tidak.